Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairdiania Putri Prasasti. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas logbook yang sudah saya kerjakan dan menjelaskannya dengan satu per satu. Tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah wajib, yaitu manajemen operasi usaha perikanan dengan kegiatan wawancara. Saya mewawancarai salah satu pengolah yang terletak di daerah Bekasi, Jawa Barat, yang melakukan pengolahan dengan bahan baku utamanya adalah ikan. Ikan yang digunakan oleh pengolah tersebut adalah ikan tongkol. Apa saja yang akan saya jelaskan di video saya? Yang pertama itu ada faktor produksi, kedua ada kelembagaan, ketiga ada kemitraan, keempat ada perhitungan permodalan. Kita langsung masuk aja ke yang pertama, yaitu ada faktor produksi, menganalisis pengolahan ikan tongkol. Kegiatan wawancara pengolahan ikan tongkol dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pada pukul 08.30 WIB atau jam setengah 9 pagi. Produk yang bersumber dari ikan tongkol ini akan diolah menjadi ikan potong. Sebelum diolah menjadi ikan potong, pengolah membeli ikan dari salah satu pembudidaya yang terletak di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat. Berikut adalah proses pengolahannya. Yang pertama itu ikan segar yang sudah dibersihkan. Lalu yang kedua, masukkan ikan ke dalam air rebusan yang sebelumnya sudah diberikan garam dan tunggu kurang lebih selama 2 jam. Saat waktunya sudah selesai, angkat dan tiriskan, lalu tunggu hingga dingin. Jika sudah dingin, ikan dapat dipotong-potong dan bisa juga konsumen memintanya untuk tidak dipotong. Lalu, jika hasil olahan ikan tongkol sudah siap, maka akan dilanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu pada proses pemasaran. Hasil olahan akan dikirim kepada konsumen dengan target utama dari pemasaran ini adalah penjual sayur-sayuran. Sekian penjelasan tentang faktor produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi produksi pengawetan ikan asin teri yang saya ambil dari salah satu artikel dan akan mencari tahu perbedaannya dengan faktor produksi pengolahan ikan tongkol. Ikan merupakan produk yang memiliki karakteristik mudah rusak dan mudah membusuk, sehingga perlunya dilakukan pengawetan untuk mempertahankan ikan selama mungkin dengan cara menghambat atau menghentikan proses aktivitas mikroorganisme pembusuk. Proses produksi ikan asin teri di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuan Maringgai merupakan skala rumah tangga. Bahan baku utamanya di sini adalah ikan teri. Ikan teri ini dibeli secara langsung kepada nelayan. Proses pembuatan ikan teri asin yaitu pensortiran bahan baku, pencucian, perebusan, penirisan, pengeringan, sortasi, pengemasan, dan pemasaran. Perbedaan yang saya dapatkan antara produksi pengawetan ikan teri asin dan produksi pengolahan ikan tongkol yaitu pertama, perbedaan data yang digunakan saat melakukan penelitian, kedua, memakai dan tidak memakainya, penentuan jumlah sampel, lalu yang ketiga, bahan baku dari sumber yang berbeda, yang pertama dari nelayan langsung dan yang kedua dari pembudidaya. Keempat, target pemasaran yang berbeda. Kenapa bisa bilang berbeda? Karena yang kedua ini pemasarannya itu sudah sampai keluar kota atau ke kota Jakarta. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, itu ada kelembagaan. Kelembagaan perikanan adalah kumpulan para pelaku perikanan yang terkait secara formal atas dasar keserasian dan membutuhkan kebersamaan di lingkungan serta dalam pengaruh dan pimpinan seorang ketua pelaku utama kelautan dan perikanan. Fungsi dari kelembagaan perikanan itu sendiri pertama itu sebagai wahana pembelajaran, kedua sebagai wahana kerjasama, ketiga unit penyedia sarana dan prasarana produksi perikanan, keempat unit produksi perikanan. Faktor penyebab kenapa belum optimal pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia itu diantaranya kebijakan pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah belum kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, masih tingginya pencurian ikan atau illegal fishing oleh negara lain yang menyebabkan kerugian di Indonesia. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada kemitraan. Kemitraan merupakan suatu jenis bisnis yang di dalamnya terdapat perjanjian formal antara dua orang atau lebih yang dibuat dan disepakati supaya menjadi rekan pemilik, saling melakukan pendistribusian tanggung jawab,
untuk menjalankan organisasi serta pendapatan maupun kerugian yang terjadi. Gabung dengan kemitraan akan mendapatkan banyak manfaat serta keuntungan, karena manfaat dari kemitraan itu sendiri adalah untuk memperkuat kemampuan bersaing dan membangun tatanan dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha menengah yang tangguh. Lalu, saling mendukung dengan usaha kecil dan usaha menengah ataupun usaha yang besar melalui ikatan kerjasama, dan memenuhi kebutuhan dalam menjaga kinerja kompetitif perusahaan. Kemitraan juga mempunyai karakteristik, di antaranya kontrak atau formasi, kewajiban tidak terbatas, kontinuitas, dan jumlah anggota maksimal 20 orang. Usaha pengolahan ikan tongkol atau tempat di mana saya melakukan kegiatan wawancara sangat disayangkan karena tidak mengikuti atau tidak bergabung dengan kemitraan manapun, yang dikarenakan rasa ragu dan tidak begitu memahami tentang apa itu kemitraan, dan juga pengolahan ikan ini berada di daerah yang cukup dalam atau di pedalaman. Dan penjelasan yang terakhir itu masuk ke perhitungan modal. Modal merupakan sekumpulan uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal ini banyak digunakan untuk kegiatan bisnis atau usaha. Modal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada modal lancar, modal tetap, dan modal kerja. Lalu kita masuk ke biaya. Biaya merupakan pengorbanan atau sesuatu yang dikerjakan oleh perusahaan maupun perorangan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih dari aktivitas yang dikerjakan. Biaya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.